Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menghayati kehidupan kita dalam kebersamaan sebagai keluarga Allah. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengakui dan menyadari bahwa dalam kehidupan ini belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami melihat diri kami bercermin dari apa yang telah kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nyata benar dan kami mengakui bahwa kami belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak-Mu secara sempurna dan seutuhnya. Itulah dosa kami, dosa di hadapan Tuhan. Ketika kami juga belum bisa mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Itu juga dosa dan kesalahan kami. Kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan, seraya berharap mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Batu karang yang
diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku, tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Jemaat kami undang berdiri. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, janji kami adalah kami ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Namun ternyata itu tidak mudah untuk kami lakukan dan kami jalani. Oleh karena itu kami membutuhkan pemeliharaan iman dan pengharapan, supaya kami tetap setia pada janji untuk mengikut Engkau dan mengabdi padamu. Nyatakanlah firman-Mu atas kami semua supaya itu menjadi sarana pemelihara iman kami, menjadi kekuatan pengharapan dalam segala keadaan kehidupan yang kami tapaki. Berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami mampu mengerti, memahami, serta tergerak hati untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami memohon.
Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita minggu ini adalah Tuhan tak pernah letih dan lesu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia memiliki ketakutan yang besar dalam hidupnya. Salah satunya adalah takut karena diabaikan, tidak dipedulikan, dan dilupakan. Apalagi ketika manusia berada dalam kondisi pergumulan yang berat, ketika manusia dihimpit oleh berbagai macam persoalan kehidupan, pasti mengharap dan menantikan perhatian serta pertolongan dari orang lain. Nah, jika perhatian dan pertolongan yang diharapkan itu tak kunjung datang, maka bisa saja kemudian manusia dihadapkan pada perasaan putus asa yang menguasai. Ketika orang lain sudah tidak dianggap tidak peduli lagi, dan ketika pergumulan hidup itu semakin berat, lalu perasaan-perasaan diabaikan, tidak dipedulikan dan dilupakan tadi semakin mendera, semakin dialami, maka tidak menutup kemungkinan manusia pun kemudian akan mempertanyakan,
atau bahkan mempersalahkan Tuhan. Di mana Tuhan ketika aku sedang dalam keadaan yang demikian? Apakah yang kemudian Tuhan perbuat bagi umatnya? Apakah Tuhan sudah melupakan umatnya? Termasuk juga melupakan saya. Karena persoalan-persoalan hidup yang semakin berat itu terus saja terjadi. Nah, mungkin termasuk ketika kita saat ini sedang masih bergumul di masa pandemi dengan berbagai macam konsekuensi dan juga berbagai macam akibat, dampak yang ditimbulkan yang sangat luar biasa. Barangkali kita juga mengalami ketakutan-ketakutan itu, atau bahkan juga malah sudah sampai di titik mempertanyakan keberadaan Tuhan, atau bahkan mempersalahkan Tuhan, dan kemudian juga mempertanyakan apa yang Tuhan perbuat dalam situasi yang seperti ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membangkitkan asa dan pengharapan kita, bagaimana Tuhan itu selalu peduli dan mengasihi umatnya, maka kita akan melihat bagaimana kiprah pelayanan Yesus. Apa yang Yesus lakukan dalam kehadirannya di dunia. Dan kita bisa melihat di sana betapa pelayanan yang dilakukan Yesus itu menjangkau banyak orang. Apa yang dilakukan Yesus itu bisa dikatakan Yesus sampai tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu. Dan dari bacaan tadi kita bisa melihat sebenarnya mulai dari pagi dan kembali pagi lagi gitu. Yesus tidak pernah berhenti melakukan pelayanannya. Kalau kita cermati di sana betapa Yesus sangat peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita bisa melihat mulai dari ayat yang ke-21 yang menceritakan bagaimana sejak pagi Yesus mengajar di rumah ibadat, dan bukan hanya mengajar tetapi kemudian juga di sana Yesus menolong orang yang kerasukan roh jahat. Nah, setelah pulang dari rumah ibadat bukan berarti kemudian Yesus beristirahat dan bersantai, tetapi kemudian Yesus mendapatkan informasi bahwa ibu mertua Simon terbaring sakit karena demam. Dan Yesus tidak menunda waktu. Yesus segera menuju ke tempat itu dan kemudian menyembuhkan ibu mertua Simon. Waktu terus berjalan menjelang malam yang sebenarnya menjadi waktu untuk beristirahat, justru kemudian banyak orang yang berkumpul. Justru kemudian banyak orang yang kemudian datang karena mendengar kabar tentang apa yang sudah dilakukan Yesus, apa yang sudah diperbuat Yesus. Maka di sana kemudian datanglah orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Dan di sana ada orang-orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan juga dirasuki oleh roh jahat. Dan sekalipun waktu itu sudah menjelang malam, ketika waktunya beristirahat, Yesus tetap memberi pertolongan kepada mereka, tetap memberi perhatian kepada mereka. Yesus tidak tinggal diam. Terhadap orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, orang yang sedang lemah, orang yang sedang kemudian membutuhkan pertolongan, maka di sanalah Yesus pun juga tetap peduli dan menolong mereka. Tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, Yesus melanjutkan pelayanannya, dimulai dari ketika dia berdoa. Dan bahkan kemudian pelayanan yang ia lakukan itu menjangkau yang lebih luas. Yesus ingin kemudian berkunjung ke kota-kota yang berdekatan dengan tujuan apa? Untuk memberitakan Injil, untuk memberikan pertolongan, untuk menumbuhkan pengharapan, untuk memberikan jaminan kepada manusia-manusia yang kala itu memang sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan pertolongan.
serta kepastian akan pengharapan. Dan Yesus membuktikan itu. Dari pagi sampai pagi, Yesus mengasihi, peduli, dan tetap melakukan karya pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui rangkaian kisah pelayanan Yesus ini memberikan gambaran betapa Yesus sungguh memiliki suatu perhatian yang khusus. Betapa kasih-Nya itu adalah kasih yang utuh. Kasih yang kemudian selalu memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkan. Yesus tidak sekali-kali meninggalkan orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Setiap orang Ia kasihi, Ia tolong, Ia perhatikan, dan selalu bersedia untuk mengulurkan tangannya. Betapa Yesus tidak pernah letih, tidak pernah lesu, dan perhatiannya tidak pernah teralih dari manusia-manusia yang dikasihinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bercermin dari kisah ini, Yesus sudah membuktikan betapa besar kasih-Nya kepada manusia. Termasuk bagi kita. Dalam segala keadaan apapun, Dia tetap peduli dan tetap mengasihi kita. Karena itu ketika kita pada masa-masa ini sudah mulai berkecil hati, sudah mulai berputus asa menghadapi situasi kesulitan yang tak kunjung henti ini, mari kita pandang lagi, mari kita refleksikan lagi apa yang telah Yesus lakukan. Ketika dari pagi sampai pagi, Yesus selalu memberikan kepeduliannya, mengasihi dan menolong yang membutuhkan pertolongan. Maka itu pun juga yang dilakukannya untuk kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dia tetap mengasihi kita, Dia tetap peduli kepada kita, dan Dia tidak pernah letih dan lesu untuk memberikan pertolongan bagi kita yang membutuhkan. Percayalah bahwa Yesus selalu ada, termasuk dalam setiap kesulitan, kesukaran yang sedang kita alami saat ini. Karena itu mari kita kuatkan keyakinan kita, pengharapan kita, bahwa Yesus sudah memberikan kasih-Nya yang utuh. Bahkan secara khusus bagi kita pada saat ini juga akan dilayankan sakramen perjamuan. Nah, harapannya ketika kita makan roti dan minum anggur, itu mengingatkan kita, mengingatkan kembali bahwa begitu totalitasnya kasih Tuhan bagi kita umat manusia yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menolong kita, untuk menebus dosa kita, untuk menumbuhkan pengharapan dalam hidup kita. Karena itu, apapun yang saat ini sedang menimpa kita, yakinilah Tuhan selalu mengasihi kita dan Dia tidak pernah letih, tidak pernah lesu untuk mengarahkan perhatiannya kepada kita, untuk bersegera menolong kita. Maka nantikanlah pertolongan Tuhan itu dengan setia, dengan berpengharapan pada iman dan keyakinan kita. Selamat menerima pelayanan sakramen perjamuan, kiranya itu akan menjadi sarana pemelihara iman kita, menumbuhkan pengharapan kita, dan semakin meyakini iman keyakinan kita bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita, dan biarlah itu yang menjadi pondasi, yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan kehidupan ini, kehidupan yang memang penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesukaran, tetapi ingat ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin.
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita memperteguh tekad kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama, seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu, menaikkan doa dan pengharapan kami, melalui syafaat yang ingin kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan kiranya tetap mempedulikan keadaan mereka, mengasihi mereka, supaya dalam keringkihan badani yang mereka alami, mereka tetap merasakan sentuhan kasih Tuhan yang menguatkan dan menumbuhkan pengharapan dalam segala keadaan apapun. Termasuk juga di antara kami atau keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan hidup, sedang berputus asa, sedang kehilangan harapan karena menghadapi situasi kehidupan yang sulit, yang sedang dilanda berbagai macam pergumulan dalam kehidupan. Kiranya Engkau hadir ya Tuhan untuk mendampingi mereka dan menyatakan kasih setia-Mu, supaya mereka pun tetap mengalami dan merasakan bahwa Tuhan mempedulikan keadaan mereka, bahwa Tuhan selalu dekat dan mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah letih untuk memberikan pertolongan dan jalan keluar. Bila mereka percaya akan pengharapan bahwa Tuhan selalu mengasihi dan menolong mereka, dan itulah yang akan memampukan mereka terus menapaki kehidupan dalam segala pergumulan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Mampukan kami tetap menguatkan iman pengharapan, menjaga identitas kami sebagai umat yang Kau utus untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya keberadaan kami sebagai gereja tetap mampu menghadirkan pengharapan di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Melalui setiap pelayanan dan juga setiap praktek kehidupan dari setiap umat-Mu, kiranya itu menjadi jalan untuk bagaimana Tuhan mengalirkan berkat dan kasih setia bagi dunia ini, bagi orang-orang yang saat ini sedang ditimpa kemalangan hidup. Kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal yang mengampu TK Bagia Wacana dan SD Putra Wacana. Kiranya Tuhan tetap memampukan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan ini untuk melakukan yang terbaik, supaya YSAK tetap bisa Tuhan pakai menjadi saluran berkat melalui dunia pendidikan. Berkatilah setiap upaya usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan termasuk dalam masa-masa pandemi. Mampukanlah untuk para guru berkreasi, memberikan pembelajaran kepada anak didik, supaya anak-anak kami yang belajar di sana mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga mendapatkan pembinaan karakter yang meneladan kepada Kristus. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk pengharapan bagi dunia ini, bagi bangsa dan negara dan kota kami, di mana kami masih terus bergumul bersama dengan wabah, dengan pandemi COVID-19 yang
belum kunjung usai dan semakin menghadirkan berbagai macam dampak dan kesulitan hidup di berbagai lini dan sisi kehidupan manusia. Kami datang kepadamu Tuhan, kami menaruh harapan kami, keyakinan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah yang menguatkan kami terus bertahan dan tidak menyerah di dalam masa-masa pandemi ini. Karena itu sadarkan kami juga untuk bagaimana ikut terlibat, ikut bertanggung jawab dengan bagaimana kami berperilaku disiplin dalam protokol kesehatan dan juga terus membangun asa pengharapan dengan melakukan apa yang bisa kami lakukan sekalipun dalam keadaan, dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Kami yakin Kau yang akan menolong dan memampukan pemimpin kami, pemerintah kami, supaya dengan arif dan bijaksana memutuskan keputusan-keputusan yang bisa menjadi jalan keluar yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan berbagai macam pergumulan kehidupan di masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami menyadari akan ringkihnya, akan keterbatasan diri kami, karena itu kami hanya menaikkan pengharapan hanya kepada-Mu. Berkati juga untuk para medis yang terus berjuang dan upaya vaksinasi yang dilakukan biarlah itu menjadi cara untuk menghasilkan perubahan keadaan yang semakin membaik bagi dunia ini, bagi bangsa dan negara dan kota kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga mengingat keberadaan saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati mereka. Seiring usia mereka bertambah, berkati mereka dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan juga berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah syafaat yang kami naikkan kepada-Mu, dan ketika saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, ya Tuhan, dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah ya Tuhan seruan doa pengharapan yang kami naikkan kepada-Mu, yang segala sesuatunya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang
kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Pada sakramen perjamuan ini anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian. Belajar dari Yesus yang berujar, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima? Bagaimana jawab dan kesaksian saudara? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Yesus demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ikuti kau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersekutu bersama dengan keluarga, bukan sekadar untuk makan dan minum bersama. Karena itu sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini untuk menjadi sarana pemelihara iman kami, sehingga kami senantiasa memiliki pengharapan yang kuat untuk melanjutkan kehidupan dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan ini. Ya Tuhan, berkatilah roti atau makanan dan anggur ataupun minuman yang telah disediakan oleh keluarga-keluarga menjadi sarana dalam sakramen perjamuan ini, supaya segala sesuatunya mendatangkan berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan untuk ikan, roti ataupun makanan yang lain kepada seluruh keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti atau makanan yang lain ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Dipersilahkan untuk membagikan anggur atau minuman yang kepada keluarga atau jemaat yang hadir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur ataupun minuman yang lain dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Betapa besar kasih setia Tuhan bagi kita, bahwa Dia selalu berkenan untuk memberikan pemeliharaan atas hidup kita. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau berkenan memberikan sarana pemeliharaan iman kami melalui sakramen perjamuan yang telah kami terima. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau, yang tidak pernah letih, yang tidak pernah lesu untuk mengasihi kami dan mempedulikan kehidupan kami. Kiranya sakramen perjamuan yang telah kami terima menguatkan kami, membuat kami terus berpengharapan di dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami.
Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Dan mengabdi padamu dalam tiga juru selamat, ku bahagia penuh. Bersyukurlah atas pemeliharaan Tuhan. Ia menuntun, memberkati, dan menyelamatkan keluarga. Karena itu, pantaslah kita menaikkan persembahan syukur bagi Dia. Firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16 demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia dan kekal, yang kami kenal dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Tuhan Allah, dalam ibadah ini kami menghaturkan persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, istimewa, maupun persembahan yang lain, yang semuanya kami ambil dari berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kiranya Engkau terima, kiranya Engkau kuduskan, agar bisa menjadi sarana untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa dalam kami menghaturkan persembahan ini belum timbang dibandingkan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan menghaturkan persembahan yang condong dengan kehendak Tuhan Allah. Tuhan, apabila dalam kami menghaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berkati, berikan kesehatan, kejujuran, dan kemampuan, agar bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Demikian Tuhan, doa permohonan kami.
Semuanya itu kami landaskan dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah letih dan lesu untuk mengasihi kita, untuk peduli terhadap kehidupan kita. Karena itu, janganlah khawatir dalam kehidupanmu. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu, kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu, kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya.